Iya, shalom saudara, jemaat Misbah Doa di mana saja berada. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa saudara ya. Bahkan sekalipun kita sedang ada masalah mungkin, namun kita mau tetap menetapkan hati untuk terus percaya, memuji dan menyembah Tuhan. Saya ucapkan selamat malam bagi yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri. Selamat pagi, selamat siang. Di 5 benua ya, saya percaya Tuhan terus menyertai dan mendengarkan setiap korban pujian yang kita bawa malam hari ini. Mari datang hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kami telah menerima kasih yang begitu besar. Karena itu tidak ada satupun yang dapat menghalangi kami untuk bersyukur, memuji, menyembah Engkau dan terus menikmati kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau tetap berkata Tuhan baik. Kami mau berkata Tuhan setia dan tetap mengasihi kami sampai pada hari ini. Terima kasih Bapa, hanya ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih anugerah-Mu melimpah bagi kami Bapa. Syukur kami naikkan padamu Tuhan. Katakan pada Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam Tuhan, amin. Untuk kami mengerti dengan pikiran kami, sungguh besar, sungguh besar. Pikiran kami Tuhan sungguh besar. Amin Yesus, amin. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami, tak terselami bagi kami Tuhan. Sungguh indah, sungguh indah. Lebih lagi katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan, amin. Yes Lord, terlalu dalam untuk kami mengerti Tuhan. Pikirkan tentang hidup kami Tuhan, amin. Tak terselami, bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Oh
lagi katakan, sungguh besar Tuhan pengorbananmu bagi hidup kami. Amin Yesus. Terdapat dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah. Amin Tuhan, yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sekali lagi, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam Tuhan, amin, untuk kami mengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah kasih-Mu Tuhan, sungguh indah rencana-Mu bagi kami, sungguh indah karya-Mu. Kasih-Mu tidak terselami bagi kami Tuhan. Bahkan Engkau mengampuni kami, Engkau mengangkat hidup kami, Engkau membuat kami dimuliakan Tuhan. Engkau angkat kami dari lumpur dosa, Engkau selamatkan kami Tuhan. Terima kasih buat kasih yang begitu besar atas hidup kami. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang tidak terselami Bapa. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu, atas cinta-Mu. Lebih lagi katakan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, amin. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan kasih-Mu, kasih-Mu, amin. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu.
membuat hidup kami, Kau yang beri kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Lebih lagi saudara katakan pada Tuhan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya Tuhan. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam. Sekali lagi katakan dengan iman saudara, kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih, amin Tuhan, atas cinta-Mu. Kami berterima kasih atas cinta-Mu yang besar, atas pengorbanan-Mu. Hanya pujian, hanya syukur yang kami bawa atas setiap kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Karena itu tidak ada seorang pun dari kami yang tidak bersyukur malam hari ini. Kami mau terus menyanyikan pujian bagi-Mu Tuhan. Kami mau terus menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Kami mau terus berkata haleluya, puji Tuhan. Engkau dahsyat atas segala perbuatan-Mu bagi kami. Mari angkat tanganmu saudara di tempatmu, katakan pada Tuhan, haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Bagi anak domba, amin, yang duduk di tahta berkuasa selamat. Lebih lagi angkat tanganmu, angkat suaramu pada Tuhan, katakan haleluya, 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 haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta, amin, domba yang duduk di tahta,
pujianmu pada Tuhan saudara. Katakan haleluya bagi anak domba. Anak domba berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. Biar pujian penyembahan selalu ada di mulut kami, memuji namamu Tuhan, meninggikan namamu, memuliakan Engkau, Tuhan yang hidup. Haleluya. Biar pujian penyembahan ada dalam mulut kita saudara, mengagungkan Tuhan, anak domba yang kelak akan datang menjadi raja di atas segala raja. Mari eluk-elukkan Dia, mari puji Dia, mari sembah Dia. Malam hari ini angkat hatimu, angkat suaramu, lebih lagi katakan haleluya. Bersyukur Bapa buat malam ini. Biar pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bahkan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Berbicara bagi kami Tuhan, firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Saya akan bacakan buat setiap kita. Satu kesaksian, Shalom Ibu Debbie, saya ingin bersaksi Bu, betapa Tuhan melindungi saya. Jadi ini dari seorang dokter saudara ya. Dokter wanita, ibu dokter nih. Sebelum saya berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus, dan saya benar-benar mengikut Tuhan, saya termasuk orang yang suka menonton film horor, dan akhirnya saya ketakutan sendiri. Pada suatu malam saya sedang jaga malam. Setelah memeriksa pasien dan menyelesaikan laporan pasien, saya pergi ke kamar jaga untuk beristirahat. Biasanya saya jaga malam berdua dengan teman saya. Namun saat itu teman saya sedang cuti ya. Kebetulan kamar jaga saya itu terletak di paling ujung dan bersebelahan langsung dengan bangsal yang sudah kosong sejak lama. Saya sudah sering mendengar teman-teman saya yang lain itu tidak pernah berani keluar di atas jam 00 jika benar-benar tidak terpaksa. Namun kala itu setelah selesai mengerjakan tugas sekitar jam 00.30, saya ingin ke toilet. Dan toiletnya berjarak dan toiletnya itu terletak di luar kamar jaga. Pada saat di toilet saya mendengar jelas ada yang memanggil-manggil nama saya berkali-kali
Dan di sebelah toilet itu tidak ada bangunan ataupun ada orang, karena memang di situ kondisinya tidak mungkin ada orang karena nggak ada bangunan ya. Jujur saat itu karena saya sudah kelelahan ya, saya juga sudah tidak peduli sehingga saya nggak terlalu begitu rasa takut. Tidak ada rasa takut sedikit pun karena ya saya selalu memegang firman Tuhan dan saya mengingat setiap ayat firman Tuhan, terutama di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 yang berkata bahwa roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar daripada segala roh yang ada dalam dunia ini. Saya pun langsung berkata dalam nama Tuhan Yesus, pergilah kau setan. Setelah itu suara itu pun berhenti memanggil-manggil saya. Kemudian saya masuk lagi ke kamar jaga dan membuka laptop untuk membuat tugas. Lalu dari ekor mata saya melihat di sudut ruangan ada sosok bayangan hitam yang sedang memperhatikan saya. Saya pun langsung berdiri dan berteriak dalam nama Tuhan Yesus, pergi kau, jangan mengganggu. Kemudian sosok itu hilang. Setelah itu sekitar jam 3.00 saya kelelahan dan saya berbaring di tempat tidur. Tidak lama setelah itu saya mendengar bunyi ketokan di jendela berkali-kali. Namun yang aneh, jendela tersebut langsung menempel pada bangsal yang sudah tidak terpakai lama. Dan di situ tidak ada orang. Jadi bangsal kosong yang sudah lama, ada ketokan di jendela itu saudara ya. Namun tidak ada sedikit pun rasa takut di dalam diri saya karena saya tahu bahwa saya adalah anak Tuhan. Namun lebih kerasa saya agak kesel ya, marah. Kok berani-beraninya setan ini mengganggu saya yang adalah anak Tuhan. Kemudian saya berdiri dan saya mendekati jendela itu dan saya berteriak dalam nama Tuhan Yesus, pergi kau setan. Kemudian ketukan itu pun hilang, Bu. Malam itu saya berdoa meminta perlindungan Tuhan Yesus ya, dan puji Tuhan. Tuhan Yesus memberikan saya keberanian di hati saya seperti Tuhan meyakinkan saya bahwa kamu adalah anakku. Kamu adalah nama Tuhan, anak Tuhan, dan dengan nama Tuhan, dengan namaku kamu dapat melawan setan. Saya pun semakin yakin bahwa benar jika kita ini berada dalam Tuhan, maka siapakah yang akan menjadi lawan kita? Kita pun sebagai anak-anaknya diberi kuasa untuk berdoa melawan setan ya, dan segala kuasa-kuasa jahat saudara. Terima kasih Ibu Debbie, semoga ini dapat menjadi berkat. Dan untuk semua kita yang ada di luar sana yang masih takut bahkan penakut, pergi ke tempat yang dibilang angker atau apapun itu yang ada setannya. Jujur Bu, tidak ada rasa takut seperti dahulu sebelum saya mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Saya tuh penakut. Tapi setelah mengenal Tuhan tidak ada rasa takut lagi. Jadi kebetulan juga teman saya yang biasanya jaga di tempat itu, dia bisa melihat secara kasat mata. Dia sering melihat ada makhluk-makhluk itu yang menampakkan diri. Tapi benar selama kita beriman, maka kita berkata jangan takut dan kita memerintahkan mereka agar tidak mengganggu. Karena semakin kita takut maka semakin kekuatan mereka akan meningkat untuk menakuti kita. Percaya tidak percaya Bu, memang benar ya. Kalau kita membiarkan diri diintimidasi, maka setanlah yang akan menang. Tetapi kalau kita melawan setan dengan kekuatan iman kita, maka setanlah yang akan kalah. Terima kasih Bu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih buat Ibu Dokter yang sudah mengirimkan kesaksian. Kita percaya bahwa firman Tuhan berkata, lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu. Ya, setan itu hanya bisa menebar roh ketakutan, dan kalau kita takut maka setan menang ya. Tapi kalau kita punya iman melawan, ya saudara, percaya tidak percaya memang ada yang namanya roh-roh kuasa kegelapan itu. Tapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa kepada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ya, setan pun ada, Yesus pun menyengking setan.
Ya, tetapi kita tidak boleh menaruh percaya dan beriman kepada setan, karena roh yang ada di dalam kita itu lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Bu Dokter yang luar biasa ya. Jadi Bu Dokter ini saudara mengalami kelahiran baru dalam Tuhan, dan ya dia mulai mengalami Tuhan secara pribadi. Dulu sering ketakutan, sekarang gak takut lagi karena roh yang ada di dalam dia lebih besar. Dan itu juga terjadi buat setiap kita. Kita percaya bahwa roh yang ada dalam kita itu lebih besar. Ya, biarlah kesaksian malam ini menguatkan iman kita. Jangan takut, sebab semakin kita takut, setan semakin senang menakuti kita. Tapi semakin kita berani memperkatakan firman Tuhan, dia berperang melawan iblis, maka iblis juga kalah dan dia akan tidak mendapatkan kekuatan. Iya, saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita masuk ke Kejadian 48. Ya, kita sudah selesai dengan Kejadian 47 kemarin. Bagaimana akhirnya Yusuf ya membeli ladang-ladang dari rakyat Mesir. Mereka sudah tidak punya uang dan juga ternak-ternaknya dibeli oleh Yusuf. Demikianlah semua tanah-tanah itu menjadi milik raja, kecuali yang punya imam. Itu tidak dijual ya, karena imam pun mendapat tunjangan dari Raja Fir'aun. Sekarang kita lanjutkan Kejadian 48, judul perikopnya Yakub memberkati ya Manasye dan Efraim. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Ayat 3, berkatalah Yakub kepada Yusuf, ya Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku. Serta berfirman kepada aku, akulah yang membuat engkau beranak cucu dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi milik pusaka mereka selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Aku yang akan empunya Efraim dan Manasye sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya. Ayat 7, kalau aku pada waktu perjalananku di Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan ketika kami tidak seberapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Jawab Yusuf kepadanya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, didekatkanlah mereka kepadaku supaya ku berkati mereka. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya mereka kepadanya. 14, tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, lalu ia yang bungsu, ya walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye.
Jadi tangannya itu bersilang walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang akan memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Saudara, ya kita melihat di sini ya bagaimana akhirnya Yakub memberikan berkat yang lebih besar kepada Efraim, padahal Efraim itu anak bungsu. Ya, bukan kepada kakaknya Manasye. Ketika Yusuf keberatan, Yakub tidak mau mendengarkan karena Allah telah mengatakan kepadanya bahwa Efraim akan menjadi yang lebih besar. Allah seringkali bekerja dengan cara yang tidak terduga ketika ia memilih orang-orang untuk menggenapi rencananya. Ia selalu tidak sekedar melihat penampilan, tradisi, atau kedudukan. Dia kadang-kadang mengejutkan kita dengan memilih orang-orang yang kurang jelas, setidaknya menurut penalaran manusia. Namun Allah dapat memakai kita semua untuk menggenapi rencananya sekalipun ya kita merasa kita tidak memenuhi syarat. Kita melihat terulang kembali saudara, Yakub adalah yang bungsu, Esau itu yang sulung. Tetapi berkat kesulungan itu diberikan kepada Yakub, ya itulah kedaulatan Tuhan. Ini terulang kembali ketika Yakub akan meninggal, Yusuf membawa kedua anaknya yaitu Manasye dan Efraim. Ya, Yusuf sebenarnya sudah meletakkan mereka berdua di depannya Yakub supaya Yakub tinggal memberkati dengan tangan kanan kepada yang sulung untuk memberikan berkat kesulungan dan kepada yang tangan kiri kepada yang bungsu. Tapi ternyata Yakub menyilangkan tangannya saudara, memberikan ya berkat kesulungan justru kepada Efraim anak bungsu dan bukan kepada Manasye sebagai anak yang sulung. Ya, dan kita lihat di sini saudara, ya Tuhan itu seringkali cara kerjanya itu tidak terduga. Ya, berkat kesulungan diberikan kepada Efraim sebagai yang bungsu, sementara Manasye yang sulung ya tidak diberikan hak atau berkat kesulungan. Lalu kita melihat di sini ya ketika ayat 17 dikatakan ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangannya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Ayat 18 katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi satu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinya lah mereka. Pada waktu itu katanya dengan menyebutkan namamu orang Israel akan memberkati. Ya, demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya lah Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Saudara, kita melihat ya itulah ketika Tuhan berdaulat, ya Tuhan tuh bisa memilih siapa saja yang dia pilih. Sekalipun satu bertentangan dengan tradisi tentang hak kesulungan. Sampai Yusuf memberikan tangan ayahnya, dipikir Yusuf nih Yakub sudah gak bisa lihat dengan jelas, makanya dia salah lihat. Atau dia salah mengira ini yang bungsu atau ini yang sulung. Tetapi Yakub berkata, aku tahu ya. Tetapi
Ya, berkat kesulungan itu harus diberikan kepada Efraim karena Efraim akan menjadi yang lebih besar daripada yang sulung yaitu Manasye. Saudara, kita tahu bersama ketika Tuhan berdaulat, maka tidak ada yang dapat membatasi kuasanya. Ketika Yusuf menjadi budak, Yakub pun mengira dia sudah mati, saudara, ya, dan dia menangis dengan putus asa. Namun akhirnya rencana Allah yang memungkinkan Yakub mendapatkan kembali Yusuf, dan bukan hanya Yusuf, dia memperoleh Yusuf dan janji-janji Tuhan. Mimpi yang pernah diberikan kepada Yusuf akan menjadi orang yang besar itu terjadi. Bahkan ya, Yakub sangat bersuka cita karena dia berkata, aku bukan hanya menerima engkau, tetapi aku juga dapat berjumpa dengan cucu-cucuku, yaitu anak-anakmu, ya, Manasye dan Efraim. Ya, dan saudara, kita melihat di sini ya, keadaan seburuk apapun tidak akan bisa menghalangi pertolongan Tuhan. Ya, justru semua yang terjadi itu adalah merupakan satu rangkaian peristiwa dari rencana Tuhan akan janji berkat kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, dan akhirnya itu terjadi, saudara, ya. Akhirnya kita melihat terjadi juga ya kepada ya Yakub, ya, dia akhirnya juga menurunkan berkat atas Efraim, anak yang bungsu. Dan kita melihat di sini Tuhan itu sangat luar biasa menggenapi janjinya lewat kehidupan Yusuf. Bagaimana janji pemeliharaan Tuhan atas ya Yakub itu boleh terjadi di tengah kelaparan yang besar. Tuhan memelihara mereka lewat Yusuf yang menjadi orang yang nomor 2 di Mesir, saudara. Ia bahkan ya dia mendapatkan keluarga baru, saudara, ya, ketika dia bertemu dengan Yusuf, ya, dia bertemu juga dengan cucu-cucunya. Kita melihat di sini ya, Yakub pun berbicara tentang Allah sebagai gembalanya. Sepanjang hidupnya Yakub berkata kepada Yusuf, ya, Allah akan memberkati engkau, Allah nenek moyangku dan Allah ayahku, Allah Abraham dan Ishak. Ya, dan sekarang sampai hari ini orang kalau berkata Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ya, Allah yang sama, dia bilang juga akan menyertai engkau. Bahkan Yakub berkata, dia adalah Allah gembalaku yang sudah menyertai aku. Saudara, kita melihat satu contoh dan teladan di sini bahwa orang tua akan memberikan warisan yang terbaik kepada anaknya, itu ya warisan iman. Ya, Yakub memberitahukan kepada Yusuf bahwa ingat, Allah lah yang menjadi gembalaku, Allah itu juga yang akan menyertai kamu, ya, kata Yakub kepada Yusuf. Ya, Yakub berbicara tentang Allah sebagai gembalanya sepanjang hidupnya. Dia berkata, dalam usia tuanya dia dapat melihat dengan jelas ya ketergantungannya kepada Allah. Ini menunjukkan satu sikap, ya, perubahan sikap secara total dari sikap di masa mudanya sebagai seorang penipu. Yakub ya menipu ayahnya, merampas buah sulung dari kakaknya Esau. Dia pernah tidak jujur, ya, tetapi ya Yakub terus mengembangkan karakternya menjadi seperti Yesus, saudara, ya, seperti yang Allah mau. Dan dia akhirnya mengalami pemeliharaan Allah yang luar biasa, di mana dia merasakan penggembalaan dari Tuhan sendiri. Dia mengembara sebagai orang asing, namun Tuhan sudah berjanji dia akan jadi bangsa yang besar. Ya, dan saudara, kita juga meneladani Yakub malam ini. Kalau kita percaya dan beriman dan terus berjalan bersama Tuhan, maka kita pun akan mengalami janji pemeliharaannya. Ya, ketika manusia mengejar apa yang mereka inginkan, ya, tanpa mengingat Allah, maka mereka akan berbuat apa saja untuk mendapatkannya. Bahkan hal yang salah sekalipun akan mereka lakukan karena mereka tidak peduli dengan Tuhan. Tetapi kita belajar malam ini, ya, Yakub hidup menjadikan Tuhan Allah sebagai gembalanya. Dan itu dia turunkan kepada anaknya Yusuf dan kepada kedua cucunya. Dia berkata, ingat, Allah yang sama yang sudah memberkati aku, dia juga akan menyertai kamu. Yakub memberikan kepada anak-anak muda yaitu Efraim dan Manasye tanah yang diduduki oleh orang Filistin dan Kanaan. Pemberiannya menjadi kenyataan ketika suku Efraim dan Manasye menduduki sebelah timur dan barat dari sungai Yordan. Nanti kita akan lihat. Ya, saudara, kita melihat bahwa
Ya, luar biasa. Kita semua rindu tentunya memberikan warisan kepada anak cucu kita, yaitu warisan iman, supaya mereka juga hanya hidup bergantung kepada Tuhan, dan apa yang kita alami boleh dialami oleh anak cucu kita. Karena itu saudara, ya, kalau ada di antara kita yang anak-anak kita belum bertobat, mari kita bawa mereka dalam doa supaya mereka juga boleh mengalami Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai gembala mereka yang agung. Mari kita tundukkan kepala, kita mau satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang sudah menyertai Abraham, Ishak dan Yakub. Janji yang sama Engkau berikan buat kami juga, bahwa Engkau akan menyertai kami dan anak cucu kami. Karena itu kami berdoa, biarlah kami meneladani setiap kehidupan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Semua yang baik yang mereka lakukan biar kami teladani, namun semua yang buruk itulah tanda bahwa mereka hanya manusia biasa. Kami belajar dari setiap pengalaman buruk yang pernah mereka lakukan. Kami percaya ketika Tuhan berjanji, maka Tuhan pasti akan menggenapi janji itu. Kami adalah manusia yang tidak sempurna. Tuhan mampukan kami seperti Yakub untuk terus mengalami perubahan dan dapat memberikan warisan kepada anak cucu kami, yaitu iman yang teguh. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami dan anggota keluarga kami, suami, istri, anak-anak. Kak hamba berdoa bagi setiap mereka, jemaat Mesbah Doa, bahwa untuk iman kami sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, sehingga suami-suami menjadi suami yang takut akan Tuhan, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut Tuhan. Masa depan mereka diberkati Tuhan, jodoh anak-anak kami di tangan Tuhan. Bapak, Engkau cukupkan setiap yang berkekurangan. Biarlah Tuhan Engkau membukakan pintu berkat bagi para suami yang mencari nafkah. Tuhan juga menyertai dan memberkati. Berkati setiap mereka yang Tuhan hari-hari ini ada dalam kekurangan. Kami percaya Tuhan mencukupi. Berkati keluarga besar kami, mereka yang belum mengenal Engkau, biarlah mereka juga mengalami lawatan Tuhan. Yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, mungkin itu keluarga kami atau siapapun di luar sana yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan lawat, berikan kesembuhan-Mu Bapa. Kami percaya keajaiban Tuhan masih terjadi. Karena itu saudara, mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Perkatakan dalam nama Yesus, aku percaya ada kesembuhan. Kami berdoa Bapa untuk setiap kami yang ada dalam keadaan tertekan. Tuhan sembuhkan jiwa kami agar kami terus berharap dan berserah bersyukur kepada Tuhan. Berkati setiap mereka yang ada dalam pergumulan hidup yang berat, masalah hutang piutang, masalah keuangan, Tuhan jamah, pulihkan ketika kami mau bertobat sungguh-sungguh. Berkati juga mereka yang terikat dengan dosa-dosa Tuhan, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan perselingkuhan, yang terikat dengan kemabukan, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, obat tidur, obat penenang. Kami berdoa semua dilepaskan dalam nama Yesus. Berikan kami kemerdekaan-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus agar perlindungan-Mu senantiasa ada atas kami. Bahkan setiap kami Bapa yang hari-hari ini terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, dendam, kekecewaan, yang terikat dengan ketakutan, intimidasi, dan kekhawatiran, kami buang itu semua dalam nama Yesus. Berkati Bapa setiap mereka yang berkekurangan, Engkau cukupi. Yang rindu punya keturunan, Engkau bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Dipercayakan keturunan ilahi kepada kami. Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkati dari Sabang sampai Merauke, terjadi lawatan Tuhan, hujan pertobatan tercurah, orang berbalik meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, Tuhan jagai, lindungi bangsa ini. Biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Tuhan juga terus memberkati semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, lawatan Tuhan terjadi. Biarlah Bapa ada kedamaian, ketentraman di antara bangsa-bangsa. Bahkan Tuhan Engkau berikan Bapa hujan pertobatan tercurah. Nama Yesus dipuji dan ditinggikan, dimuliakan. Kami berdoa di tengah masa pandemi tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal.
Mari buka hati dan tanganmu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidupmu mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat malam.